Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa salawat beserta salam limpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ananda yang solih dan solihah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul untuk pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 4 ya. Ada kelas 4A, 4B, 4C dan 4D. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kalau ini kelas 4 tahfiz pembelajarannya tatap muka ke sekolah ya. Baik, anak-anak yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semuanya sehat? Arkan, Alhamdulillah. Baik, Kansa, Adinda ya. Baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, semuanya sehat ya. Ya, semuanya sehat, diberikan kesehatan lahir dan batin. Tidak hanya kita yang diberikan kesehatan, tetapi keluarga kita pun diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan perlu kita minta. Punten. Kesehatan perlu ada ikhtiarnya ya, jangan hanya kita berdoa kepada Allah minta kesehatan tetapi kitanya nggak jaga kesehatan itu ya, tapi harus kita jaga juga dengan cara minum makanan yang baik, tidur tidak begadang, terlalu banyak main, istirahatnya harus itu adalah nanti kita meminta kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak semuanya, untuk menambah kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasul. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya Pak Yusuf tanya, siapa yang tadi sudah melaksanakan sholat duha, diangkat tangannya? Yang sudah sholat duha diangkat tangannya? Diangkat tangannya yang sudah sholat duha? Siapa? Oh iya, Safira sudah ya. Ya, siapa yang tadi sudah tadarus, diangkat tangannya yang sudah tadarus, atau ikro boleh diangkat tangannya yang tadi tadarus atau ikro. Ya, bagus ya. Baik, anak-anak semuanya, kita akan memulai pelajaran. Silakan semuanya buka buku PAI halaman 65. Ya, halaman 65 dibuka bukunya. Jangan lupa videonya dinyalain biar Pak Yusuf bisa lihat mana yang khusyuk, mana yang main-main belajarnya. Nah, kayak Arkan, Akrom tuh dibuka videonya bagus ya. Silakan dibuka video sama bukunya halaman 65. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, sekarang kita akan mempelajari tentang pelajaran 7, yaitu judulnya perilaku jujur dan amanah. Semuanya tadi Pak Yusuf sudah suruh untuk membaca terlebih dahulu dan memberikan pokok pentingnya dari pelajaran. Coba yang tadi baca buku dan ditandai tadi bukunya, coba diangkat tangannya. Halaman 65 ya. Yang tadi sudah baca bukunya diangkat tangannya, coba Pak Yusuf pengen lihat siapa aja ya. Syafira, ya bagus, terima kasih ya. Nah, baik anak-anak yang solih dan solihah, setelah dibuka bukunya halaman 67, silakan kalian simak. Pak Yusuf akan menjelaskan. Nah, di sini ada perilaku jujur. Jujur artinya kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran antara perkataan
kenyataan sama sesuai dengan kenyataan dalam hati. Biasanya orang yang jujur itu sama antara perkataan dan perbuatannya. Bisa saja berbohong. Siapa yang berbohong? Yang berbohong itu mulut. Karena hati itu tidak akan pernah bohong kalau hati. Tetapi kalau mulut sukanya berbohong. Jadi yang dinamakan jujur, mulut sama dengan apa yang ada dalam hati. Seperti itu ya. Jadi intinya hati tidak akan bohong, tetapi kalau mulut bisa saja berbohong. Nah, yang dinamakan jujur, perkataan, perbuatan sama antara mulut, hati, dan kenyataan. Seperti itu ya. Kita sebagai umat Islam tentulah harus berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, baik itu di rumah, baik itu sedang bermain bersama teman, ataupun sedang di sosial media. Kita chatan, kita WA-an, itu harus jujur semuanya ya. Jangan sampai berbohong seperti itu. Nah, apa sih buah kejujuran? Nah, di situ kan, di sini ada di halaman 66 ya. Buah kejujuran hidupnya akan merasa selalu tenang karena orang tersebut tidak ragu dan yakin apa yang dikatakan dan apa yang diperbuatnya. Jika kita sekali saja berbohong, maka akan terus berbohong. Tapi jika kita sekali jujur, maka akan terus jujur. Hanya kita tinggal pilih mana perkataan ataupun perbuatan, semuanya kita harus dilaksanakan dengan jujur ya. Kemarin waktu Isra Mi'raj, Pak Yusuf menjelaskan bahwa orang yang suka berkata bohong di akhiratnya dia akan memotong lidahnya sendiri. Dipotong lidahnya, digunting, setelah itu jadi lagi, dipotong lidahnya sampai lepas, jadi lagi. Nah, itu adalah balasan untuk orang yang suka berbohong. Makanya jauhilah perbuatan bohong ya. Nah, di sini ada gambar halaman 67, orang tua akan kecewa jika seorang anak tidak berperilaku jujur. Ya, jangan sampai orang tua kita kecewa karena kita selalu berbohong ya. Ditanya, "Sapik udah belajar belum?" Sapik jawab, "Udah, padahal belum," ya. "Sapik udah sholat belum?" "Udah, padahal belum." Nah, itu berbohong, tapi harus benar. Kita sholat dulu, kita ngaji dulu, baru jawab, "Sudah," ya. Nanti kalau berbohong, di akhiratnya akan dipotong lidahnya. Gitu. Ya, baik anak-anak. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu sikap amanah. Nah, jujur dan amanah ini adalah sikap yang wajib dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Jujur dalam bahasa Arab disebut dengan sidik atau benar, ya. Lawan dari perbuatan jujur yaitu berbohong, seperti itu. Nah, ada lagi di sini sikap amanah halaman 68. Silakan semuanya buka halaman 68 ya. Amanah, apa itu amanah? Amanah adalah melaksanakan sesuatu dengan benar sesuai dengan tuntutan agama Islam. Apa lawan dari sikap amanah? Lawan dari sikap amanah adalah khianat. Seperti itu ya. Amanah itu bisa juga disebut dengan menyampaikan. Ya, menyampaikan apa yang jadi titipan orang ataupun perkataan orang kita sampaikan dengan benar. Itu berarti kita menyampaikan amanah seperti itu ya. Ada sebuah hadis menyampaikan la imana liman la amanata lahu. Tidak beriman seseorang yang tidak amanah. Nah, amanah juga harus jujur, amanah juga harus benar, seperti itu. Bagaimana cara menanamkan sikap amanah pada diri kita? Lihat halaman 69. A. Menjaga tutur kata. B. Menjaga aib dan kehormatan. C. Menjaga janji karena mengingkari janji, termasuk golongan orang-orang munafik. Jika kita tidak ingin digolongkan menjadi orang yang munafik, berarti kita harus amanah. Jangan sampai menyembunyikan apa yang telah orang lain titipkan, jangan sampai kita berbohong, seperti itu ya.
Nah, anak-anak semuanya, di sini ada gambar nih. Halaman 70, anak yang amanah akan dipercaya oleh orang lain. Kalian pernah dalam kehidupan ataupun di sekolah ataupun di rumah, pernah nggak perkataan kalian tidak dipercaya oleh orang lain? Pernah kan? Nah, kalau kalian pernah seperti itu, berarti kalian pernah berbohong. Jadi orang lain nggak percaya. Tetapi kalau kalian dalam perkataan, dalam perbuatannya suka benar dan tidak suka berbohong, maka orang lain pun akan percaya seperti itu. Tapi jika sekali saja kalian pernah berbohong, maka orang lain bisa jadi tidak percaya kepada kalian seperti itu, ya. Baik anak-anak, di sini ada rangkuman nih, jujur artinya perkataan dan kenyataan itu sesuai. Orang yang selalu berkata jujur, hidupnya akan merasa tenang. Sikap amanah adalah melaksanakan sesuatu dengan betul sesuai dengan tuntunan agama Islam. Balasan bagi orang yang amanah adalah tempat yang baik di akhirat, yaitu surga Firdaus dan akan kekal di dalamnya. Yang kelima, apabila sikap amanah sudah dijadikan pegangan, maka akan tercipta rasa tanggung jawab kepada Allah, Rasul, dan juga kepada masyarakat. Ya. Jadi intinya antara jujur dan amanah akan menimbulkan kebaikan. Jika kita tidak jujur, jika kita tidak amanah, maka kebaikan itu akan hilang dan kita tidak akan dipercaya oleh orang lain. Seperti itu. Nah, nanti diisi halaman 72 dan 73-nya ya. Sekarang silahkan buka halaman 75. Kita masuk ke pelajaran 8. Ya. Halaman 75-nya dibuka Faris, Gaza, Kaisha, Khirani, Akrom, Rafiq. Dibuka halaman 75 ya. Kita akan mempelajari tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, seperti itu ya. Bagaimana cara kita hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, yaitu dengan cara menjaga dan merawat sepenuh jiwa dan raga apa yang telah diperintahkan oleh orang tua dan guru, seperti itu. Nah, kenapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Kenapa kita harus patuh kepada guru? Karena keduanya adalah orang tua kita. Ibu dan ayah orang tua kita di rumah. Sementara bapak dan ibu guru adalah orang tua kita di sekolah. Seperti itu. Hormatilah keduanya, jangan sampai membeda-bedakan. Coba kalian buka halaman 77. Ya, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Di sini lihat halaman 77 ya. Nah, hormat dan patuh kepada orang tua yaitu dengan cara kita melaksanakan apa yang telah orang tua perintahkan kepada kita tanpa sedikit pun kita melawannya. Jangan sampai ada perkataan atau apa yang telah orang tua perintahkan kepada kita, seperti itu. Nah, anak-anak semuanya, di sini ada ayat Al-Quran, nah tentang perintah hormat dan patuh kepada orang tua. Di sini lihat di halaman 79 ya. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 24. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah wahai Tuhanku sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Intinya dalam surat ini menjelaskan kita harus selalu mendoakan kepada orang tua dan guru kita. Jangan sampai membeda-bedakan, kita hanya mendoakan orang tua kita ataupun kita hanya mendoakan bapak ibu guru kita, tetapi harus dua-duanya ya. Kita berdoa kepada Allah semoga orang tua dan guru kita selalu disehatkan, diberkahkan dalam umurnya, diberkahkan dalam rezekinya dan sebagainya lah ya.
Setelah habis sholat jangan lupa untuk berdoa untuk keduanya, seperti itu. Nah, silakan buka halaman 81. Di sini ada cara hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, ada 7 poin. Bagaimana cara kita hormat dan patuh kepada orang tua. Halaman 81. Iya, 81. Di sana ditandai ya. Ditandai. Yang pertama, mengikuti semua nasihat yang baik dan tidak melanggar perintah agama. Jadi selama perintah itu baik harus kita laksanakan. Ya, kasih garis di situ. Pak, bagaimana kalau orang tua nyuruhnya yang jelek-jelek? Seperti itu. Nah, kalau yang jelek-jelek, kalau yang bertentangan dengan agama, itu tidak harus kita mengikutinya. Tapi jika itu perkataan atau menyuruh kita kepada yang baik, itu wajib kita untuk mengikutinya. Seperti itu. Contohnya, tua menyuruh kita untuk mencuri. Nah, itu tidak harus kita turut. Gitu ya. Tapi kalau orang tua menyuruh kita untuk belajar, untuk sholat, untuk ngaji, harus kita untuk mengikutinya. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara kita hormat dan patuh kepada orang tua, tidak menyakiti perasaan hatinya. Jangan sampai ada perkataan kita yang menyakiti hati orang tua kita. Terus membantu orang tua dalam semua hal, baik tenaga, pikiran, ataupun harta benda. Apapun yang bisa kita lakukan untuk membantu orang tua, silahkan laksanakan di rumah. Ya, belajarlah dari sekarang untuk hidup mandiri. Ya, jangan sedikit-sedikit manggil orang tua, sedikit-sedikit sama orang tua, tapi harus mandiri. Nah, adapun cara hormat dan patuh kepada guru bagaimana? Yang pertama di sini ditulis memberi salam dan menjabat tangan jika guru Bapak, kita. Pak. Kedua, membuat guru senang ketika mendidik kita di sekolah. Jangan sampai ada perkataan ataupun perbuatan kita yang menyebabkan bapak dan ibu guru sakit hati terhadap apa yang kita ucapkan. Itu. Selanjutnya, selalu berpakaian rapi dan sopan. Selanjutnya, selalu mendengarkan, memperhatikan, dan tenang saat guru sedang menjelaskan pelajaran. Ya, jadi tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang main-main ketika di kelas itu. Itu adalah tanda orang yang hormat dan patuh kepada bapak dan ibu guru. Nah, apa manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Di sini ada dijelaskan dalam halaman 82. Maka dia akan mendapatkan ridho dan terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan kita kepada kesuksesan karena berkat orang tua dan guru kita. Ya, jika kita selalu mendoakan orang tua dan guru kita, maka orang tua dan guru pun pasti akan mendoakan kita, seperti itu. Selanjutnya kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa kita laksanakan apa yang telah guru jelaskan. Guru memerintahkan kita untuk belajar, maka kita harus belajar. Nah, dalam pembelajaran itu, misalkan dalam pembelajarannya menjelaskan tentang sholat, nah kita laksanakan sholat itu, maka ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita tahu itu disebut bermanfaat jika kita melaksanakannya, seperti itu. Dan kita sampaikan juga kepada orang lain yang belum tahu agar ilmu kita lebih berkah. Ya, jika keberkahan itu telah sampai kepada kita, maka kita pun akan digolongkan menjadi anak yang solih dan solihah. Jadi intinya, jika kita ingin melaksanakan kebaikan, maka jangan sampai terlepas dari 4 poin yang tadi. Harus selalu berkata jujur, harus selalu menerapkan sikap amanah. Yang ketiga, harus selalu hormat dan patuh kepada orang tua. Yang keempat, harus hormat dan patuh kepada bapak dan ibu guru di sekolah.
Seperti itu ya. Baik, anak-anak yang sholih dan sholihah, itu adalah penjelasan mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nanti silahkan diisi latihan soalnya dari halaman 84 sampai 85 sampai bagian C saja ya. Nanti Pak Yusuf kirim untuk tugasnya. Silakan kalian isi. Setelah diisi silakan difotokan untuk Pak Yusuf nilai ya, seperti itu. Baik, anak-anak yang sholih dan Kirimnya di mana, Pak? Kirimnya di mana, Pak? Kenapa? Kirimnya di mana? Kirimnya kemana? Ya, kirimnya ke grup PAI ya. Kirim ke grup PAI. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Seven Seal itu Kiki ya. Namanya ada Seven Seal Kiki kan? Ya. Oh iya, Kiki nyalain suaranya kalau mau bertanya ke Pak Yusuf. Ya. Baik, anak-anak ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada waktu 5 menit lagi. Yang mau bertanya, silakan dinyalain suaranya. Yang mau bertanya, ya. Siapa? Ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya? Halaman 74-nya nggak dikerjain. Sama dikerjain ya. Dikerjain ya. 75 Pak. Kenapa? Dari halaman yang 3 sampai 74 kan, Pak? Ya, betul. Nanti silakan kalian lihat kirim untuk tugas yang mau kirim materi. Ada yang mau ditanyain enggak? Enggak. Ya, udah ya. Tinggal kita melaksanakan amanah satu kepada hormat satu guru. Baik, anak-anak yang sholih dan sholihah dikarenakan Bapak yang 72 sampai C atas sampai D. Marilah kita bersama-sama untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membacakan pagi hari ini doa qiraatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaik. Maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Mudah-mudahan kalian semua selalu menjadi anak yang soleh, dijadikan anak yang pintar, dijadikan berbakti kepada orang baik, kepada orang tua. Baik, sekian dari Pak Yusuf. Baik, sekian dari Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam. Dadah semuanya.